Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudari, Bapak dan Ibu, para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk perbincangan kita sore ini kita akan membicarakan tentang cara makan ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam Islam itu sangat diatur banyak hal dalam kehidupan kita. Mulai dari hal yang besar sampai kepada hal yang kecil dalam kehidupan kita. Ada contoh, ada aturan, ada pola-pola yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sampai juga pada masalah pola makan. Jadi syariat Islam, syariat yang sempurna yang mengatur detail aspek dan praktek kehidupan manusia, termasuk tak terkecuali dalam aktivitas makan dan minum. Ya, kenapa masalah makan dan minum ini menjadi perhatian dalam agama kita? Ini karena pertama, karena makanan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi terkabulnya doa. Jadi jangan meremehkan masalah makanan, karena makanan ini akan mempengaruhi terkabul atau tidak terkabulnya doa kita. Sekarang bisa saja kita punya keinginan, punya doa, punya apa, terasa mungkin belum terkabulkan atau memang tidak dikabulkan, bisa saja akibat dari makanan yang kita makan. Ya, tentu ini akan berhubungan halal dan haramnya makanan yang kita makan. Itu yang pertama. Jadi makanan adalah sesuatu yang mempengaruhi terkabulnya doa. Kedua juga, makanan adalah hal yang akan mempengaruhi karakter seseorang. Jadi kita pernah saya pernah membaca gitu ya dalam sebuah tulisan bahwa seorang ulama kita, ulama kaum muslimin pergi ke barat, kemudian ditanyakan kepada mereka kenapa Islam menghalalkan makan sapi, makan kerbau gitu ya, tetapi mengharamkan makan babi, padahal dagingnya sama enaknya gitu. Maka pada waktu itu ulama ini meminta kepada orang ini untuk mendatangkan beberapa ekor sapi, beberapa ekor babi. Nah, beberapa ekor babi ini ada satu betina dan beberapa ekor jantan, atau 2 ekor jantan lah, 2 atau 3 lah ya, ekor jantan yang mereka dimasukkan di lapangan itu. Maka pada waktu itu ya mungkin juga sedang masa birahi mereka, maka
yang babi jantan ini satu berhubungan ya, berhubungan seks dengan mengawini ya betinanya. Tapi jantan, satu jantan yang berusaha untuk seks dengan betinanya tadi itu dia aman-aman saja. Dia selesaikan pekerjaan dia, ya. Datang lagi jantan yang satu, dia ansurlah, dia mengerjakan pekerjaan dia. Nah, datang lagi yang jantan yang ketiga. Mereka sama bergiliran aja gitu, tanpa mereka harus mempermasalahkan apakah mempermasalahkan ganti-gantian aja lah. Gitu. Itu yang terjadi. Ini bisa saja perangai ya, perangai dari makanan yang dimakan terkadang bisa saja mempengaruhi seseorang. Maka kalau kita hubungkan dengan program sekarang banyak orang yang dayus ya, dayus artinya dia tidak ada permasalahan ketika istrinya dibawa oleh orang. Bahkan ada juga orang-orang yang kadang dia sendiri yang menjual istrinya gitu untuk uang gitu. Nah, itu bisa saja. Maka di barat sekarang kan ada LGBT. Ada LGBT, lesbian, gay gitu, dan itu dianggap biasa. Juga adanya pergaulan bebas. Saya diceritakan ada oleh seorang yang pernah dikatanya saya kebenaran beritanya saya juga tidak tahu, tapi diceritakan dia di Jerman. Nah, ketika di Jerman itu ketika anak sudah umur remaja yang dia sudah dianggap bisa mengatur diri sendiri, di rumah itu kalau dia anak perempuan ngajak laki-laki masuk ke rumah, orang tua tidak boleh melarang. Atau kalau dia anak laki-laki ngajak cewek yang laki yang sudah dianggap dewasa, cewek ke rumah, orang tua juga nggak bisa melarang. Karena ini dianggap uh, sebuah hal yang lumrah atau juga sebuah bagian dari hak azazi mereka. Nah, jadi ada kemungkinan pengaruh makanan yang mereka makan, di mana mereka juga menghalalkan babi. Pengaruh itu. Nah, sebaliknya para ulama tadi manggil lagi, bawa sapi ke sini. Gitu. Ini ceritanya bawa sapi ke sini dan ada 2 ekor sapi jantan, 1 ekor sapi betina. Nah, ketika sapi jantan yang satu mau kawin ya, mau hubungan seks dengan betinanya, itu satu jantan yang satu dia tidak mau melepas begitu saja. Bahkan dia bertarung dengan jantan sama jantan, bertarung dulu gitu. Tarung dulu, baru siapa yang kalah, siapa yang menang itu baru bisa mendapatkan jantan betinanya. Kalau tidak dapat. Nah, setelah itu dilihat oleh bersama, maka para ulama tadi mengatakan inilah sebabnya dalam Islam dilarang makan babi karena makanan ini akan mempengaruhi, dan kami katanya sangat menghargai kesucian, menghargai iffah, ya, harga diri. Jadi tidak ada pelarangan zina itu jelas dilarang. Itu pelarangan zina jelas dilarang. Apalagi zina itu kan antara laki dan perempuan, jelas dilarang. Ayatnya berbunyi wala taqrabuz zina. Jangan hampiri zina. Apalagi, nah ini Bapak Ibu, apalagi kalau masalah laki-laki dengan laki-laki, lonceng sama lonceng beradu gitu, atau perempuan sama perempuan, itu jelas sangat-sangat dilarang dalam Islam. Bahkan juga hubungan manusia dengan binatang juga sangat dilarang dalam Islam. Nah, jadi makanan itu mempengaruhi. Saya pernah ke ini ya, ke
Istanbul. Di Istanbul saya mengunjungi sebuah sekolah di sana, sekolah boarding school. Nah, direkturnya ketika kami berdialog, kemudian menengok ke lokal-lokal mereka belajar, dan ada lokal yang mereka pakai lokalnya pakai meja, kursi, ada juga lokalnya tak pakai meja kursi, dia melihat duduk di bawah saja. Nah, ketika itu direkturnya itu namanya Syekh Ridwan, ya, itu dia katakan, coba tengok Ustaz Akmal gitu, coba tengok apa beda antara anak Indonesia dengan anak yang sebelah. Karena di situ ada duduk anak-anak Indonesia, ada anak yang dari Tajikistan, Turkmenistan gitu. Ada dari Tajik. Nah, dia nunjuk ke anak yang, ketika nunjuk ke anak Indonesia ini tenang saja, ada banyak. Sementara ada yang dari mana juga daerah lain gitu ya. Ada yang dari Sudan gitu. Tapi dia nunjuk satu anak yang dari Tajikistan. Nah, anak ini tidak pernah pokoknya badannya bergerak-gerak terus gitu. Ada aja yang mau dikerjakan, badannya bergerak gitu. Walaupun kampanye sedang konsentrasi baca buku, sambil baca buku gerak-gerak. Maka Ustadznya tadi, direktur tadi menyimpulkan, kenapa nih anak gerak-gerak terus? Tahu enggak penyebabnya? Dia tanya ke Pak Akmal itu, Ustaz Akmal gitu. Maka saya tanya, kenapa Mamang? Tahu enggak ini anak dari mana? Ini anak dari Tajikistan. Dan dia bergerak lincah gitu, enggak mau diam. Kenapa? Karena memang makanannya kuda gitu. Dia banyak makan kuda. Nah, kuda yang dimakan itu rupanya mempengaruhi kepada juga karakter. Kata orangnya lincah dan tidak mau diam. Ini makanya kita harus memperhatikan masalah makanan ini. Karena makanan yang kita makan itu mempengaruhi kepada karakter juga. Karakter juga. Itu juga mungkin orang-orang yang ya mungkin dia nggak lembut apa gitu, karena memang juga alamnya makanan yang dimakan juga mempengaruhi gitu. Ya, itu jadi makanan akan mempengaruhi karakter. Jadi karakter makanan, kalau makanannya dari yang haram, karakter juga akan mempengaruhi karakternya. Tapi kalau makanannya dari yang halal, juga akan mempengaruhi seseorang. Itu masalah makanan. Pengaruh kepada karakter, kepada sikap, kepada akhlak seseorang. Kemudian makanan juga akan mempengaruhi kesehatan. Ini yang juga perlu menjadi perhatian kita, karena makanan ini akan mempengaruhi kesehatan. Maka seseorang bisa saja akan mendapatkan penyakit kalau makanan yang dimakannya itu berlebihan, kemudian juga akan mempengaruhi kesehatannya. Jadi kalau makanan yang protein tinggi dan terlalu banyak, sama menyebabkan kolesterol. Atau juga kalau zat gulanya, karbohidratnya terlalu banyak, bisa juga kan menyebabkan gula darah tinggi gitu. Nah, ini pengaruhi makanan. Atau juga kalau seseorang sudah bermasalahan dengan ini, ya asam urat dengan sudah tinggi, maka makanan-makanan yang dia makan itu akan mempengaruhi juga ya. Ada makanan pantangan-pantangan jadi. Nah, kalau pantangannya ini dikerjakan juga dalam makanan, kalau orang yang sudah punya sakit, punya kelainan sendiri dalam badannya, maka akan mempengaruhi kesehatan. Apalagi minuman. Nah, minuman yang memabukkan
atau alkohol itu akan mempengaruhi kesehatan. Maka sangat inilah kita kan heran kepada orang yang membeli makanan, membeli minuman yang dengan harga yang mahal untuk merusak kesehatannya sendiri. Nah, itu makanan akan mempengaruhi kesehatan kita, dan itu sangat jelas hubung kait antara kesehatan dengan makanan dan minuman yang kita minum. Maka hari ini kadang kita melihat ada anak-anak kita yang baru umur 20 sudah lambungnya udah kena, yang kena gula darah, yang bahkan ada yang kanker gitu. Itu kenapa? Karena memang makanan tidak alami lagi. Sudah makanan semua, sudah makanan yang siap saji, makanan yang sudah dipakai zat kimia, ada makanan yang sudah disimpan lama-lama dalam kulkas, dimasak lagi, diulang lagi, sehingga bukan memberikan kekuatan, bukan memberikan kesehatan, tapi justru merusak kesehatan. Jadi ini yang mungkin menjadi perhatian kita dalam makanan dan minuman ini. Nah, selanjutnya makanan ini karena banyaknya pengaruh makanan ini terhadap kita, maka Allah katakan dalam surah Abasa ayat 14, falyanzuril insanu, ayat 2 surah Abasa ayat 24, falyanzuril insanu ila ta'ami, falyanzuril insanu ila ta'ami, maka hendaklah setiap manusia melihat kepada makanan. Ya, jadi makanan itu tidak asal makan, tidak boleh berlebih-lebihan dalam makan. Tidak asal makan, tidak boleh berlebihan. Kemudian juga memperhatikan hal haram, memperhatikan fungsinya dan sebagainya. Memperhatikan kondisi badan, apa makanan yang paling cocok, apa yang tidak. Untuk itu, apa yang pertama yang harus diperhatikan oleh yang harus diperhatikan dalam masalah makan dan minum ini, pertama memperhatikan adalah masalah halal dan baiknya. Maka dalam surah Al-Baqarah ayat 168, Allah katakan ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya wahai manusia, makanlah dan minumlah ya dari apa yang Allah berikan kepada kalian di muka bumi ini. Cari yang pertama halal, cari yang halal. Yang kedua thayyib, yang baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Jadi Bapak Ibu, para penonton yang dimuliakan Allah SWT, masalah halal, masalah thayyib dalam makanan dan minuman harus diperhatikan. Untuk kebaikan diri kita sendiri. Untuk kebaikan diri kita sendiri. Nah, yang halal itu jelas. Karena tadi halal, kalau makan yang haram mempengaruhi doa, mempengaruhi karakter, akhlak, mempengaruhi emosi kita gitu. Kemudian juga mempengaruhi kesehatan. Kemudian jangan yang halal thayyib. Thayyib itu yang baik. Ada masanya ketika kita sudah ada kendala dalam kesehatan gitu. Daging itu bagus kan itu dimakan, tapi kalau sudah berlebihan, kemudian kalau sudah di badan sudah ada kolesterol tinggi, mungkin harus dikurangi. Apalagi kalau ada makanan-makanan yang purinnya tinggi gitu ya. Kalau sudah orang asam urat, maka dia makanan-makanan itu tak jadi thayyib lagi untuk dia. Itu yang kondisional, apalagi yang thayyib secara
umum gitu. Jadi ada yang makanan yang menjijikkan gitu, apalagi yang haram itu tidak dilarang. Kemudian wala tatabi'u, jangan mengikuti langkah-langkah setan. Nah, artinya orang yang makan makanan yang haram, orang makanan yang tidak thayyib, berarti dia fi khulwati setan, dalam strategi dan langkah-langkah setan. Ya ada dua, mau ikut langkah setan atau mau ikut aturan Allah, ikut perintah Rasulullah. Kalau orang makan-makan yang haram, berarti dia berada di khutwati setan, dalam langkah dan strategi setan. Orang yang makan berlebih-lebihan, dia ada langkah dan strategi setan. Orang yang makan makan minum yang bermubazir gitu. Allah katakan innal mubazzirina kanu ikhwanasyayatin. Ikhwanasyayatin, orang mubazir adalah teman setan. Nah, itu yang masalah kita dalam makanan harus memperhatikan masalah minuman, itu harus memperhatikan masalah halal dan haram. Jangan asal makan hantam kromo. Kita harus berpikir. Nah, kemudian apa di antara hal yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah mengatur pola makan kita. Jadi pola makan kita juga kadang mempengaruhi kepada kesehatan kita, mempengaruhi semua, kesehatan fisik dan kebahasan mental juga gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita ikuti. Mari kita dengarkan apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan di sini. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ma mala'a, ya, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batni. Hasbul adamiyyu, hasbul adamiyya, ya, hasbul adamiyyi luqaimatun yuqimna sulbahu. Fa in ghalabat al adamiyya nafsuhu fa sulusun lisyarabi wa sulusun lit-ta'ami wa sulusun lin-nafas. Kata Rasulullah, tidak ada tempat atau sesuatu yang diisi oleh anak Adam yang lebih buruk dari perutnya. Maka cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suap makanan atau beberapa butir makanan yang untuk menegakkan sulbinya atau untuk menguatkan tulang punggungnya. Jika ia tidak bisa melakukannya, artinya nafsu keinginannya untuk makan minum itu ada juga, mau makan berlebih juga, maka kata Rasulullah, bagilah perut kamu itu kepada tiga bagian. Yang pertama, sulusun sepertiga itu untuk lit-ta'am. Sulusun lit-ta'am, sepertiga untuk makanan. Wasulusun lisyarab, sepertiga lagi untuk minuman. Wasulusun lin-nafas, dan sepertiga lagi untuk udara, untuk napas kita, bernafas kita. Karena kalau perut kenyang itu susah bernapas, udara tidak penuh di dalam, tidak bisa masuk. Jadi kenapa Rasul mengatakan bahwa perut kita ini adalah tempat yang paling buruk yang diisi kadang, karena semua masuk. Kalau kita bilang WA ini bisa bejana atau tempat, ya. Coba kita lihat, kalau namanya cerek di tempat kita itu hanya untuk memasak air. Kalau periuk masak nasi, kalau mau masak goreng itu di kuali. Gitu. Kemudian nyimpan lagi, nanti ada lagi tempat yang lain. Artinya masing-masing punya fungsi. Tapi kalau perut kita, apa yang dimasak semua masuk ke perut kita. Mulai dari yang masak, yang mentah, yang halal, yang haram masuk ke perut kita. Kadang masuk sedikit, ada yang masuk yang banyak, ada yang kadang berlebihan masuknya. Nah ini, kemudian juga di dalam perut kita itu, Masya Allah, di dalam perut kita itu juga, ya karena masuk semua, dan ketika diolah dia jadi, mohon maaf, jadi tai. Jadi perut kita itu tempat, kalau penuh dengan tai aja berarti.
Kata Rasulullah bagi, ya, supaya kita makan kita ini, kata Rasul sebenarnya lukaimat saja, beberapa suap atau beberapa ini. Kalau mungkin orang dulu dengan hanya beberapa butir korma, 7 butir korma sudah selesai sarapan. Atau 3 korma, dan butir korma lagi nanti selesai dia berbuka gitu. Itu karena yang dipentingkan itu bukan makannya, tapi bagaimana supaya mereka bisa kuat, menguatkan punggungnya untuk berusaha, untuk berjuang, untuk beribadah, untuk sholat malam, untuk mendidik anak, untuk melayani keluarga gitu. Kekuatan itu yang diperlukan, bukan untuk melepaskan keinginan nafsu untuk makan. Karena hari ini kan permasalahan kita kan semua dimakan, apalagi kalau enak. Nah, apalagi minuman-minuman ya. Sekarang yang saya juga kadang lihat anak-anak saya makan minum-minum itu, saya khawatir juga kadang. Kenapa? Karena di minum itu masuk semua gitu. Masuk semua, entah apa yang dimasuk-masukkan, dicampur-campur, dikasih es, kemudian dikasih kadang yang bergas, dimasuk ke gelas, dicampur diminum. Mungkin rasanya sesuai dengan selera anak, tapi apakah itu asamnya pas atau tidak, karena mereka membuat mereka batuk dan sebagainya. Dan belum lagi kalau memang akan mempengaruhi organ-organ yang ada di dalam badan kita. Jadi makan itu bukan sekedar melepaskan hawa nafsu. Apalagi kalau yang hari ini kita kan makan sampai kadang kopi aja berapa bisa sampai 200.000, bahkan ada katanya minuman yang sampai jutaan. Ini kan israf. Ini israf, berlebihan dalam makanan dan minuman. Kalau berlebihan seperti ini tentu akan merugikan kita. Jadi kalau kita mau sehat, bagi. Makan, tidak perlu banyak-banyak betul, kemudian bagilah dibatasi gitu. Karena ini mungkin bagi kita yang kegemukan gitu, yang sudah berlebih obesitas ya, yang sudah kelebihan berat, tinggi cuma 150 tapi beratnya 80 gitu. Itu perlu perhatikan ini. Karena misalnya juga ada untuk menguranginya, bisa berpuasa Senin Kamis, puasa Ramadan gitu. Tapi jangan pula setelah berbukanya balas dendam, semua dibeli, semua masuk, sehingga selesai berbuka langsung duduk dan tak sanggup lagi terawih, dan sanggup lagi isya, atau langsung tidur. Ini tentu tidak fungsi itu yang diharapkan. Nah, jadi Rasulullah mencontohkan kepada kita itu supaya apa? Supaya kita sehat, ya. Kemudian supaya kita tidak berlebihan dalam makan minum. Kata Rasulullah dalam surah Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kata Rasulullah, wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian ketika mau ke masjid. Makanlah, minumlah, dan kalian berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Pertama ada apa itu? Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambil perhiasan kalian, kain-kain yang cantik untuk ke masjid. Nah, ini jangan ke masjid cari pakaian-pakaian yang kadang sudah dipakai dari pagi, bawa tidur, subuh bawa itu juga. Nah, ambil. Kemudian juga pakaian yang baik lah, yang pantas, kalau bisa pakaian yang cantik, yang kita punya, artinya yang bersih, ya itu lebih bagus, yang baru lebih bagus kalau ke masjid. Nah, jangan sampai pula orang kiri kanan, apalagi kalau Jumat gitu ya, orang kiri kanan bau pakaian yang sudah 3 hari tidak dicuci-cuci gitu, lain lagi. Nah itu pertama. Yang kedua kata Rasulullah Allah Ta'ala, menyuruh kita kulu wasrob, makan minum. Kita suruh makan minum. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Artinya takaran itu takaran yang tadi Rasulullah sudah batas tadi, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara. Selanjutnya ada seorang ulama mengatakan dalam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya
berjudul Tibbun Nabawi, menjelaskan bahwa Nabi menjelaskan mengajarkan seseorang cukup mengkonsumsi beberapa suap makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya sehingga staminanya tidak turun dan tubuhnya tidak menjadi lemah. Dia ada hubungan dengan kekuatan. Maka kita lihat orang-orang dulu tuh, para sahabat tuh diriwayatkan ya mungkin tidak ada yang gemuk atau mungkin hanya banyak yang kurus, banyak yang badannya sederhana, tidak gemukan gitu. Sehingga mereka bisa jalan ratusan kilometer, bisa jalan. Kalau kita hari ini baru jalan sekilo, 2 kilo sudah sesak napas, baru naik 2 tingkat, 3 tingkat sudah menjadi masalah gitu ya. Ini mungkin ada yang perlu kita perhatikan dalam badan kita, ada yang kita perlu perhatikan dalam kesehatan kita. Di antara caranya adalah melihat kepada makanan kita dan pola makan kita. Kemudian mengisi lambung dengan sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga udara. Jadi ada dokter yang meneliti bahwa memang dalam perut kita ini ya penyebab penyakit itu rata-rata di perut kita. Maka juga biasanya obat juga kita minum. Dari makan dan minum juga. Nah, kemudian makan dan minum tidak berlebih-lebihan. Dari kata israf tadi, nah, itu juga tidak mubazir dalam makanan. Kita akan jangan pula kita menganggap bahwa apa yang dilihat dari Arab Saudi atau dari orang Arab yang ya semua harus dicontoh, tidak juga dalam kehidupan. Kita bisa lihat kan kalau mau ke pesta itu nasi yang banyak, bahkan 1 ekor kambing jadi 2-3 orang itu tidak habis juga. Kemudian nanti dia akan langsung dilipat, langsung di apa gitu. Itu tradisi, memang termasuk tradisi mubazir, boros yang tentu tidak perlu kita contoh gitu. Kemudian makanan ini juga berhubungan dengan melembutkan hati dan mampu mengendalikan diri. Ibnu Rajab mengatakan manfaat sedikit makanan. Kenapa kita tidak perlu makan banyak-banyak? Makan kalau bisa sedikit. Tadi aturan tadi sedikit, atau yang kalau perlu banyak juga tadi dibagi 3 tempat. Jadi kan sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minuman, sepertiga udara. Itu untuk apa? Supaya bisa melembutkan hati dan mampu mengendalikan diri. Ibnu Rajab mengatakan manfaat sedikit makan, hati akan menjadi lembut satu. Pemahaman akan semakin mantap. Jadi sampai kepada pemahaman juga. Kenapa kita hari ini anak-anak kita kadang suruh menghafal 1 ayat 2 ayat, kadang susah betul, tidak masuk-masuk. Saya berhadapan dengan mahasiswa saya yang ngajar tafsir ayat ahkam, gitu. Disuruh ngafal sampai waktu 2,5 jam, hampir sejam itu hanya untuk 4 baris ayat, kadang tidak masuk juga gitu. Apakah karena keseriusan atau karena memang kecerdasan itu sudah dirusak oleh makanan yang dimakan. Kemudian juga makan yang sedikit dan teratur tadi sesuai pola Rasul tadi, jiwa semakin tenang. Jiwa semakin tenang. Jadi kalau orang makan penuh kemudian sesak napas, jadi kalau ada orang yang nyinggung dia sedikit, dia udah emosional gitu, marah. Itu bisa saja karena terlalu banyak makan gitu, dan terlalu banyak penyakit juga dalam badan jadinya. Kemudian jiwa semakin tenang, hawa nafsu jelek tertahan, dan marah semakin terkendali. Sebaliknya, kekenyangan bisa mengeraskan hati. Imam Al-Ghazali mengingatkan agar sebagian umat muslim jangan makan sampai kekenyangan. Lebih baik makan setelah merasa lapar dan berhenti sebelum merasa kenyang. Hal itu karena rasa kenyang dapat mengeraskan hati. Dan hati yang keras akan susah mendengar dan melaksanakan kebaikan. Ini juga oleh Imam Al-Ghazali, ulama yang sampai mempengaruhi ketenangan keras atau tidaknya hati kita. Bahkan juga semangat ibadah juga akan mempengaruhi.
Maka kadang kalau kita Ramadan susah betul untuk kita tarawih, mungkin makanan kita yang harus kita perhatikan. Terlalu banyak makan mungkin. Selanjutnya, kekenyangan membuat badan sulit untuk bergerak, melakukan aktivitas ibadah dan ibadah. Jadi kalau badan udah kegemukan, kadang kita nengok kan kalau terlalu gemuk itu kadang juga untuk ruku, untuk sujudnya susah. Sampai duduk antara dua sujudnya mungkin napas sudah terengah-engah. Masang kalau saya terasa kalau berat badan sudah lebih itu biasanya terasa masang apa namanya sepatu aja itu nggak ada susah napas gitu. Ini mungkin perlu kita perhatikan supaya badan kita lebih sehat. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, li'anna syab'a yusqil al-badan wa yuqsil qalb wa yuzilul fitnah wa yajlibun naum wa yudha'if wa yad'uf 'anil ibadah. Karena kekenyangan bisa membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, membuat sering tidur dan lemah untuk beribadah. Ini kalau terlalu kekenyangan pada makan itu badan berat, kemudian hati juga akan keras, kemudian juga kepintaran jadi hilang atau berkurang, banyak tidur dan lemah dalam beribadah. Karena sampai sholat pun tiduran gitu. Atau sampai belajar pun ketiduran. Bisa saja karena terlalu kenyang makan. Kemudian makan terlalu kenyang adalah perbuatan yang tidak baik. Para ulama berpandangan bahwa makan terlalu kenyang sebagai perbuatan yang tidak baik. Yang sebagaimana ulama seperti Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i menghukumi makanan terlalu kenyang sebagai perbuatan makruh. Sedangkan ulama lain menghukumkan sebagai perbuatan yang haramkan. Jadi pemakanan terlalu kenyang ada yang mengatakan makruh. Ada juga sampai yang mengatakan haram gitu. Ini tentang sampai hukum seperti itulah. Karena kalau makan berlebihan itu apalagi kalau sempat mengurangi ibadah, aku sempat meninggalkan ibadah gitu karena kekenyangan itu bisa saja jadi haram jadinya. Nah, itu mungkin beberapa aturan makan, pola-pola makan, kemudian apa yang bagaimana Rasulullah mengatur pola makan dan minum kita. Sehingga kita bisa mengikuti pola makan Rasulullah ini, kemudian kita juga dapat pengaruh yang baik dari makanan. Sehat, kuat ibadah, pikiran bersih, ada pinter gitu ya. Kemudian juga hati tidak keras, mudah menerima nasihat, mudah menerima kebenaran, mudah membantu orang. Sehingga kita kesehatan kita bukan hanya kesehatan fisik, tapi juga kesehatan rohani dan jasmani kita perlu kita perhatikan. Ya, itu mungkin ya yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk diri saya sendiri dan mungkin juga untuk para penonton yang mendengarkan, yang menonton kajian kita pada pagi ini tentang makan dan makanan dan pola makan atau cara makan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diajarkan oleh Islam itu secara umumnya. Itu mungkin yang dapat kita bahas pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri sendiri dan untuk para bapak, ibu, para saudara-saudari, para penonton semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.